Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isfi Yurika Ayu Sandra dengan NIM 20862061666 dari Prodi S1 PGSD Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan huruf vokal Arab Melayu. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu huruf vokal. Huruf vokal yaitu huruf yang melambangkan fonem vokal, yaitu huruf A, I, U, E, dan O, atau disebut juga dengan huruf hidup. Huruf vokal ini dapat ditempatkan di awal, di tengah, dan di akhir suku kata. Sebagaimana huruf Arab. Huruf Arab Melayu ini tidak mempunyai huruf vokal. Semua hurufnya adalah huruf konsonan. Oleh karena itu, untuk membantu bunyinya, kita membutuhkan harkat sebagai tanda vokal. Akan tetapi, karena huruf Arab Melayu ini pada umumnya dituliskan tanpa harkat, maka untuk mempermudah cara bacanya, bisa digunakan dengan 3 huruf bantu, yaitu alif, waw, dan ya. Namun demikian, tidak semua ucapan A, I, U, E, O dalam Arab Melayu ini dituliskan huruf bantu dalam penulisannya. Huruf tersebut hanya dapat digunakan pada tempat-tempat tertentu. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu huruf vokal. Huruf vokal yaitu huruf yang melambangkan fonem vokal, yaitu huruf A, I, U, E, dan O, atau disebut juga dengan huruf hidup. Huruf vokal ini dapat ditempatkan di awal, di tengah, dan di akhir suku kata. Sebagaimana huruf Arab. Huruf Arab Melayu ini tidak mempunyai huruf vokal. Semua hurufnya adalah huruf konsonan. Oleh karena itu, untuk membantu bunyinya, kita membutuhkan harkat sebagai tanda vokal. Akan tetapi, karena huruf Arab Melayu ini pada umumnya dituliskan tanpa harkat, maka untuk mempermudah cara bacanya, bisa digunakan dengan 3 huruf bantu, yaitu alif, waw, dan ya. Namun demikian, tidak semua ucapan A, I, U, E, O dalam Arab Melayu ini dituliskan huruf bantu dalam penulisannya. Huruf tersebut hanya dapat digunakan pada tempat-tempat tertentu. Selanjutnya, di sini mengeja huruf vokal U dan O. Pada awal kata terdapat 2 contoh, yaitu obat dan umpat. Obat terdapat 2 suku kata, O dan bat. Namun, huruf vokal O pada awal kata tidak dibarengi oleh huruf konsonan, maka huruf tersebut disebut suku kata yang tertutup. Yang kedua, umpat. Umpat juga terdapat 2 suku kata, dan pat. Karena setelah alif dan waw terdapat huruf konsonan, maka kata umpat disebut dengan suku kata tertutup. Pada tengah kata terdapat 2 contoh, yaitu roti dan rompi. Kata roti ini kita mempunyai 2 suku kata, ro dan ti. Namun huruf vokal O pada tengah kata ini tidak dibarengi oleh huruf konsonan, maka kata roti ini disebut dengan suku kata terbuka. Yang kedua, rompi. Rompi terdapat pada tengah kata rompi dibarengi oleh huruf konsonan, maka kata rompi disebut dengan suku kata tertutup. Selanjutnya, yang C. Pada akhir kata terdapat dua contoh, yaitu rumput dan jambu. Rumput ini disebut dengan suku kata tertutup karena di akhir katanya huruf U-nya diikuti oleh huruf konsonan setelahnya. Kemudian jambu. Jambu ini terdapat 2 suku kata, yaitu jam dan bu. Jambu ini disebut suku kata tertutup karena huruf U pada akhir katanya tidak dibarengi oleh huruf konsonan setelahnya. Kemudian huruf vokal E. Pada awal kata terdapat contoh 2, yaitu enam dan entah.
Yang B pada tengah kata. Ada satu contoh yaitu kera. Yang C pada akhir kata yaitu egoisme. Selanjutnya huruf vokal A. Pada awal kata terdapat dua contoh yaitu album dan anak. Yang B pada tengah kata terdapat dua contoh yaitu mantap dan gagah. Yang C pada akhir kata terdapat contoh yaitu dua. Vokal I dan E. Pada awal katanya terdapat dua contoh yaitu inti dan ikan. Yang B pada tengah kata yaitu dapat dua contoh dewa dan simpan. Selanjutnya yang terakhir pada akhir kata terdapat satu contoh yaitu kari. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dari materi huruf vokal Arab Melayu. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.